Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak terkira, yang kasihnya tidak terkira, sehingga kita mampu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa pada hari ini, memasuki puasa yang ketiga nopo keempat nopo kedua ketiga nggih memiliki tiga sedaya nggih ketiga dan sebagian yang kedua oleh apa beda sedikit. Yang penting insya Allah kita berbeda pada permulaan tapi bersatu dalam berkah Ramadan. Amin ya robbal alamin. Semoga rangkaian Ramadan ini menjadi bagian dari evaluasi kita atas perjalanan sisa umur kita selama 365 hari 12 bulan, yang jika tidak salah tahun kemarin ada beberapa nama yang hari ini sudah tidak ada dalam barisan ini. Betul nggih? Alhamdulillah kita masih menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan, keridho oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melanjutkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat taraweh Masjid Al-Ilham, Al-Ikhlas, Al-Irsyad. Saya sering itu harus detail. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya diberikan tema yang agak dalam ya, ini apa namanya, konteksnya tazkiyatun nafs. Baik, saya akan mencari satu ilustrasi yang agak mudah. 2 hari yang lalu saya ganti oli, Pak. Kendaraan saya pernah saya kendarai sampai, saya punya ambisi pengen nyetir sampai ke Jakarta, Pak. Kemudian sampai ke Lampung nyebrang gitu kan. Saya punya ambisi itu. Sejak itu saya lupa, Pak. Hampir setahun kemarin, baru 1 bulan yang lalu saya ganti oli. Apa kata bengkelnya, kata montirnya, oli sampai kok ngene iki sampean sepirang tahun gak diganti oline gitu. Ya kita ini kan jenenge numpak, gak pahami lah, numpak tok ya. Iya. Iya lah Bu. Bapak-bapak nggih ngoten. Apalagi yang sama sekali tidak paham mesin, numpak atau user ya, pemakai kendaraan, tidak paham. Padahal ini ada aturannya, Pak. Setiap maksimal itu 6 bulan harus diganti oli. Nah ternyata motor juga ada rumusnya, maksimal 3 bulan harus diganti. Tapi kalau di Planet Motor itu ada, Pak. Saya pernah tanya, Pak, idealnya motor itu ganti oli berapa bulan? 1 bulan, Pak. Sampai cepat soge Mas, tak gitu kan. Dalam konteks otomotif itu namanya tazkiyatul
mesin, pembersihan mesin. Konteks kita pembersihan hati yang selama 365 hari digawe sembarang kalir. Makanan halal yo mlebu, ya. Haram nak nuruti, nak haram jelas, karuan haramnya jelas. Yang mubah kadang-kadang sih rada angel. Makanya ada orang di di TikTok ya, di media sosial itu menyampaikan bahwa jangankan kondisi ekonomi hari ini itu mencari yang halal, Pak. Yang haramnya angel pemennya mubah, terpaksa aja tak pangan. Ya kira-kira demikian. Itu ciri-ciri orang-orang yang tidak mampu menjaga jiwa. Baik. Jadi bahasa sederhananya, ini saya mengutip kalimatnya kiai saya itu Solihin Panan, itu ada fotonya di sana, itu guru saya. Jadi ciri orang yang cerdas itu membahasakan bahasa sulit menjadi sederhana. Tapi kalau konteks akademik itu beda, Pak. Bahasa yang mudah menjadi istilah-istilah yang angel dipahami, itu ciri-ciri akademik. Baik, saya mengutip sebuah jurnal yang ditulis oleh akademisi dari Universitas Islam Negeri Semarang. Ada sebuah konsep jurnal berjudul Konsep Saum sebagai Media Tazkiyatun Nafs. Nah, dalam tafsir ini ditulis oleh Faidur Rahman, karya Kiai Haji Soleh Darat. Bapak Ibu barangkali pernah punya imajinasi ya ketika menyebut Kiai Soleh Darat, salah satu tokoh guru besar yang menjadi sumbu organisasi besar di Indonesia, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam jurnal ini mengutip dari surat Al-Baqarah 183, Kiai Soleh Darat ini memberikan ilustrasi bahwa yang dimaksud dengan takwa itu ada 3 bagian. Ya, ini yang mungkin dikutip dari teman-teman dulur awak dhewe ya. Dari itu ada istilah hati dikaji dari sisi puasa, dikaji dari sisi syariat. Kemudian apalagi? Yang terakhir ini makrifat, itu yang tengah apa namanya? Hakikat. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Baik. Kita mengambil dari satu sisi saja, bahwa apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs dalam buku itu dijelaskan. Yang dimaksud dengan ungkapan la'allakum tattaqun pada surat Al-Baqarah 183 itu tidak saja menyampaikan bahwa puasa tidak dalam arti fisik saja, tidak hanya menjauhi apa yang halal dan haram, ya amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ada unsur aktif. Nah, ini yang mungkin yang hari ini sedang tren di tafsir At-Tanwir, itu dikupas bahwa la'allakum tattaqun, kata takwa itu tidak bermaksud pasif tapi aktif, bermakna jadi ketakwaan kita itu harus membawa dampak positif atas kehadiran eksistensi kita di sebuah lingkungan. Jadi kalau mengutip dalam surat Ali Imran 133 ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang dipergunakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan ayat berikutnya, ciri-ciri orang bertakwa. Itu yang pertama, alladzina yunfiquna, ya ngomong akeh yunfiquna. Ciri orang bertakwa yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak, bersedekah. Dalam konteks sosial ini bisa sedekah, kedermawanan, atau filantropi. Kebetulan izin ngapunten, saya klarifikasi, saya belum doktor, ini belum selesai disertasi saya, mohon doanya nggih. Disertasi saya tentang filantropi Islam, jadi tentang relasi sosial dan kesolehan sosial, praktek filantropi di konteks masyarakat. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya konteks takwa yang dimaksud tafsir At-Tanwir itu adalah harus mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungannya. Jadi tidak boleh istilahnya kita tuh sergep dewi, sholat duha rajin, sholat lail rajin, kemudian jamaah di masjid nggak pernah bolong. Tapi ada tetangga di rumah yang tidak bisa sekolah, ada mbok-mbok rondo, gitu. Kalau istilahnya di Basnas itu ada istilahnya tugasnya rondo garing. Rondo garing itu ngapunten bukan jorok, tapi janda yang usianya 65 tahun sudah tidak ada yang ngurus, sebatang kara itu menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga sosial, lazismu, badan amil zakat. Gitu. Jangan sampai kemudian takwa kita itu bersifat pasif, sergep dewe, ibadah dewe, tapi tidak berdampak terhadap orang lain. Lalu ciri yang kedua, tadi sedekah dermawan kepada orang lain, fisaroi ing dalam nalikannya longgar, bayaran tanggal muda yo nyahnyo, dia Bapak Ibu, mriki nggih ngoten lah. Tanggal muda nyahnyo, tanggal tua nyahnyo mboten Bu. Jumlahnya sama nopo podo, jumlahnya sama apa beda? Beda. Itu ketika tanggal muda kita mengeluarkan sedekah, tentu itu mudah karena masih ada suku cadang yang cukup. Tapi bayangkan ketika itu sudah di tanggal tua, apalagi ente-entean. Wal ghulzu, dan menahan amarah, ciri yang kedua menahan amarah. Ini yang kemudian menjadi salah satu target puasa ini, menjadi bagian dari menjaga hati agar tidak mampu menjaga amarah. Jadi puasa yang dimaksud tidak hanya sekedar puasa jiwa, tapi puasa hati. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya melanjutkan pada bagian para ulama ini memberikan definisi hati itu ada 3 ya. Jadi di hadis Bukhari Muslim itu, yang pertama ada yang disebut dengan qalbul mayyit, hati yang telah mati. Apa hati ini Bapak Ibu? Ini orang yang tidak memiliki empatik tinggi. Ya tadi, orang yang jiwa sosialnya rendah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kesolehan sosial atau jiwa sosial di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang dimaksud yang menyebutkan sholat, perintah sholat diiringi dengan perintah zakat, itu ada 30 kali disebutkan. Ini dikandung maksud bahwa antara hablum minallah dan hablum minan nas harus seimbang. Tadi yang saya sebutkan tadi, ojo sergep dewe, tapi kesolehanmu ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain, tidak berdampak dalam konteks ekonomi. Walaupun mayat, hati yang mati. Bapak Ibu, dalam 2 minggu atau 1 bulan terakhir ini ada berita besar di konteks politik global. Ada yang masih ingat? Epstein, Jefferson, Epstein. Ini konteks manusia yang nggak memiliki hati. Itu kan ceritanya Kejaksaan Agungnya Amerika membuka data besar yang di sana melibatkan tokoh-tokoh politik global. Ada 3 juta halaman, ada 3 juta page yang menyebutkan, yang membuka lembar-lembar kejahatan, lembar-lembar propaganda kejahatan politik global, kekerasan, kemudian pedofil, naudzubillah min dzalik, kemudian ada juga kekerasan seksual yang merampok anak-anak dari berbagai negara lemah, kemudian dijadikan budak maksiat, budak hawa nafsu dengan dalih ritual satanik. Tentu dalam konteks agama ini orang-orang yang hatinya tadi sudah mati, qalbun mayit. Ini yang kemudian dalam istilah saya menyebutkan orang yang senantiasa
dalam istilah apa ini platform media digital itu COD. COD, orang yang senantiasa cinta urusan dunia. Ya, COD, cinta urusan dunia. Nggih, Sophie. Ya, orang yang diurusin dunia. Tokoh yang di Jefferson Epstein ini, dia merayu setiap tokoh-tokoh negara, kemudian dijebak. Dimana ketika ada sebuah pulau, ya, yang di sana pulau yang ketika tokoh itu masuk di sana, dia sudah tidak bebas lagi terhadap dirinya. Sudah direkam, sudah masuk dalam thread, dalam jebakan politik global. Dia tidak bisa bergerak. Nah, ada nama-nama besar, ada Michael Jackson, ada Trump, ada sederet nama besar di sana. Ini simbol makhluk-makhluk yang hatinya qalbul mayit, hatinya mati, hatinya keras, tidak punya empati. Bagaimana kemudian dia memiliki ambisi yang ingin melahirkan 20.000 anak dengan buatan, dengan apa namanya, rekayasa biologis yang nanti akan dijadikan budak hawa nafsu tentu dalam hal ini. Ini yang ditegaskan di dalam surat Al-A'raf, lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami konteks-konteks dunia. Mati, dia empatiknya rendah. Kemudian yang kedua adalah orang yang hatinya sakit qalbun marid. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini. Ya, kalau ada tetangganya, tonggo sebelah tuku apa namanya perhiasan, itu biasanya orang yang hatinya sakit itu gimana, Bu? Senang apa sirik? Ya, SMS biasanya. Ciri-cirinya SMS, Bapak Ibu. Sakit melihat orang senang. Sakit melihat orang senang. Jadi tanggone senang, dia sedih. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, atau hatinya selamat. Tentu orang-orang yang hatinya selamat adalah orang-orang yang memiliki tadi ciri dengan karakteristik surat Ali Imran 133-134. Dia nyah-nyong, dia mampu menahan amarah, dia mudah memaafkan. Itu yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang senantiasa memiliki hati sehat. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi bulan tazkiyatun nafs. Kita mampu mengevaluasi jika tahun lalu puasa kita bolong, hari tahun ini kita penuhi. Jika tahun lalu kita tidak khatam 30 juz, bulan ini kita penuhi tahun ini. Jika kemarin kita naik nyumbang 100 bungkus berbuka di Masjid Al-Ilham, hari ini ditambahin nggih 150 bungkus. Habis, Pak, Bapak Ibu mriki. Habis nggih. Alhamdulillah. Baik, semoga kita menjadi orang-orang senantiasa muttaqin, mampu menjaga kita sehingga di ujung Ramadan ketakwaan kita benar-benar bertambah sehingga kita memiliki hati yang tergolong orang-orang yang qalbun salim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.